Oke, buat yang nomornya hangus, silahkan kumpul. Ini ada informasi dari Kak Felicia Regina Chang. Dia mengalami hal yang sangat tidak menyenangkan gara-gara nomornya hangus. Simak baik-baik ya. Halo semuanya, aku mau bikin video ini untuk halo semuanya, aku mau bikin video ini untuk kasih awareness buat teman-teman yang mungkin nggak tahu ini sebelumnya, kayak aku nggak tahu ini sebelumnya. Jadi mungkin teman-teman bisa belajar dari pengalaman aku supaya nggak ngulangin kesalahan yang sama. Jadi aku punya nomor prabayar di salah satu provider yang memang nomor prabayar itu tuh sudah aku nggak pakai, dan Nomor prabayar itu adalah nomor yang biasa diisi pulsa ya. Nomor yang seperti yang kita punya nih. jadi nggak aktif. Dan akhirnya karena aku nggak pernah ngisi pulsa, tapi aku masih keep nomornya karena kadang-kadang tuh OTP datang masuk, terus kayak nomor ini tuh masih terhubung sama bank-bank beberapa bank sama kartu kredit. Nah, aku biasanya cuma ngisi pulsa kayak 10.000, 25.000 supaya tetap aktif aja. Cuman ada momen aku tuh lalai, dan kesalahan aku tidak memperpanjang masa aktifnya sehingga itu jadi masa tegang. Dan akhirnya provider nomor yang aku punya pasca bayar itu, Oke, saya ralat ya. Maksud Kak Felicia ini adalah kartu prabayar yang diisi pulsa, bukan pasca bayar. menjual nomorku yang tidak aktif ini ke orang lain. Oke, saya potong dulu di sini. Jadi memang nomor yang sudah hangus itu ada regulasinya, sudah jelas, dan itu ada undang-undangnya. Semua provider di Indonesia ya, Telkomsel, IM, 3XL, semuanya, nomor yang sudah tidak aktif atau sudah hangus itu nantinya akan diperjualbelikan kembali, atau istilahnya adalah recycle. Dan recycle ini tidak dalam waktu dekat. Setelah nomor ini hangus, akan ada jeda kurang lebih 6 bulan sampai 1 tahun, bahkan ada yang sampai 2 tahun, itu nomornya baru di recycle. Dan ini saya yakin kejadiannya dalam rentan waktu yang cukup panjang ya. Jadi tidak 1-2 bulan hangus lalu kejadian seperti ini. Nah, ini biasanya yang kita jadi tidak ngeh, atau kita yang jadi terkecoh karena durasi jedanya lama dan kita sudah hampir mau lupa baru kejadian. Oke, kita lanjutin ya. Singkat cerita, aku nggak tahu kalau ternyata provider itu bisa menjual nomor handphone kita kalau sudah tidak aktif dan lewatin masa tenggang. Nah, itu adalah kesalahan aku, dan aku tidak tahu tentang hal itu sama sekali. Ternyata provider tersebut menjual ke orang yang ternyata adalah hacker. Jadi tanggal 15. Oke, saya potong lagi. Di sini bukan berarti provider kerjasama atau sengaja menjual ke hacker ya. Di sini pastinya ini terjadi secara random atau secara acak, nomornya dengan jumlah ribuan piece, kemudian dia lempar ke pasaran atau dijadikan perdana baru lagi, starter pack baru lagi, kemudian dibeli oleh orang lain yang kebetulan hacker atau orang yang mengerti IT, dan kemudian dia salah gunakan. Atau mungkin memang kejadiannya ada orang-orang tertentu atau hacker-hacker ini atau orang-orang yang punya kemampuan di bidang IT yang sengaja mencari nomor-nomor perdana baru, kemudian dia pilih yang masih tertaut ke akun-akun bank. Bisa jadi seperti itu. Nah, ini makanya kamu harus periksa lagi yang pernah didaftarkan ke bank. Jangan sampai nomor hangus itu masih terdaftar. Sebaiknya cepat datang ke banknya, kemudian minta diganti atau minta dihapuskan. Minimalnya seperti itu ya. Kita lanjutkan dulu, nanti konklusinya di akhir video. Hacker tersebut membeli nomor yang sudah nggak aktif, dan akhirnya dipakai untuk pertama membobol kartu kredit aku. Jadi ada penarikan uang dari PayPal sejumlah $1.200. 1.200 itu berarti sekitar 17 juta. Habis itu akun Shopee aku, Shopee
bisnis aku masih connect ke nomor lama karena aku mau pakai nomor baru aku, tapi nomor baru aku tuh udah terpakai di nomor Shopee yang lainnya. Jadi memang aku masih pakai nomor lama itu. Dan akun Shopee bisnis aku Miral Sugar Wax diganti emailnya, diganti passwordnya, dan berusaha mencoba untuk mengambil saldo yang ada di Shopee aku, di Shopee Miral Sugar Wax. Orang hacker tersebut juga belanja Rp500.000 di akun Klook, dan dia mencoba membobol banyak sekali aplikasi-aplikasi yang memang masih nyangkut ke nomor lama aku. Singkat cerita, kejadian itu sesuatu yang masih baru banget, jarang banget orang ngasih tahu tentang hal ini, dan aku akhirnya hari ini membuat laporan ke polisian menyatakan tentang kronologi kejadian ini. Karena bukan cuman hacker ini itu ngebobol uang aku, tapi dia coba untuk meretas akun sosial media aku, akun bisnis aku, bahkan dia menggunakan nomor lama aku untuk membalas chat klien-klien aku, dan ada satu klien aku yang dimintain sejumlah uang. Nah, ini yang paling bahaya dan sangat mengancam untuk kita semua. Kalau misalkan ada yang mikir, saya sih nggak punya duit banyak di bank gitu ya, ya udah deh. Nah, yang paling sangat merugikan adalah ketika hacker ini atau sebenarnya orang biasa mungkin ya, yang tidak ada kepikiran untuk ngehack atau tidak ada kepikiran untuk jahat, tapi punya kesempatan itu, dia bisa masuk ke WhatsApp. Artinya ketika kita beli perdana baru dan kita daftar WhatsApp, nggak ada niat untuk jahat sih, tapi tahu-tahu di sana, nah seperti kejadian ini, jadi sudah ada history chat sebelumnya, jadi tiba-tiba sering banyak yang chat ke WhatsApp-nya. Nah, kemudian dipakailah kesempatan ini untuk apa? Nah, seperti yang terjadi di sini ya, dia membalas chat-chat orang lain yang disangkanya chat itu berasal dari kita atau pemilik nomor lama. Kemudian bisa dipergunakan untuk pinjam uang ataupun untuk tadi ya, pokoknya merugikan uang dan merugikan nama baik kita di WhatsApp apalagi. Jadi kalau misalkan kamu masih menautkan nomor hangus kamu di WhatsApp atau di media sosial manapun, sebaiknya segera ganti nomornya. Menurut aku ini bukan cuman aku yang dirugikan, tapi orang lain yang nggak tahu kalau aku tuh ganti nomor. Singkat cerita, aku bawa ke kepolisian. Aku udah bikin surat laporan dengan harapan surat laporan aku buat, aku bisa kasih ke provider telepon ini untuk ditindaklanjuti atau enggak seenggaknya diinvestigasi atau seenggaknya diblokir sementara dulu supaya aku tidak kena hack terus, karena si hacker ini tuh selalu beraksi di atas jam 12 malam ketika aku lagi tidur. Jadi ketika aku lagi tidur, dia berusaha untuk membobol beberapa akun aku. Jadi aku tuh sampai paranoid, setiap kali mau tidur itu aku jadi takut apalagi yang akan dibobol. Walaupun aku sudah ganti-ganti akses kan, tapi sebenarnya banyak banget karena itu nomor handphone aku tuh udah lama banget. Akhirnya dengan laporan polisi yang ada, aku datang ke provider telepon ke pusatnya untuk bilang kalau ini bukti screenshotnya aku udah print semua, laporan kepolisiannya juga sudah ada, dan aku minta pertolongan sama provider telepon ini untuk boleh gak sementara di freeze dulu, dan biar si hacker ini datang ke gerai untuk melakukan pengajuan ulang, karena aku udah ada kasih buktinya semua, screenshotnya semua, dan memang ada juga data kalau aku tuh memang pengguna lama. Sudah ada verifikasinya juga kan, saya udah lampirkan surat keterangan polisi, saya udah lampirkan KTP saya. Yang bikin sedihnya adalah provider itu bilang kalau memang udah masa tenggang, nomor aku yang lama itu adalah hak milik dia, jadi mereka bebas menjual nomorku ke pihak manapun gitu. Jadi dan itu sudah merupakan hak dari si orang yang membeli nomor aku ini, mau diapakan nomor aku. Terus aku tanya, emangnya tidak ada perlindungan sama sekali terhadap mantan customer? Aku kan juga customer gitu loh, kenapa tidak ada perlindungan terhadap diriku? Singkat cerita dia bilang, ya semestinya kamu sebagai customer, kamu tetap keep nomor itu. Jangan sampai
nomornya itu masa tenggang terus isi pulsa. Kalau misalnya itu lalai dilakukan, ya udah, intinya provider tersebut berhak untuk mengambil aku punya informasi, mengambil aku punya nomor handphone untuk dijual ke siapapun itu gitu loh. Aku mengakui ini adalah kesalahan aku karena aku tidak melanjutkan untuk ngisi pulsa. Tapi aku bilang ini kan udah kejadian, ini adalah kesalahan aku. Tapi setiap hari si hacker ini tuh mencoba melakukan pembobolan menggunakan nomor handphone nama aku. Apakah tidak ada perlindungan sama sekali dari provider kepada aku gitu loh, pihak yang dirugikan dengan segala macam screenshot. Nah, provider yang bilang ya ntar coba saya lanjutkan ke pihak terkait lah, saya coba ajukan ke pihak departemen komplain segala macam. Jadi tidak ada aksi. Terus aku bilang setiap malam si hacker ini terus beraksi. Apa yang bisa dilakukan oleh kamu untuk melindungi aku gitu loh? Intinya gak ada sama sekali. Gini, aku nggak mau komplain tentang atau nggak mau seek justice tentang provider yang satu mana, karena udahlah useless lah menurut aku. Cuman yang bikin aku sedih itu cara jawabnya, cara penanganannya. Aku ngerasa kayak nggak ada empatinya sama sekali, dan aku nggak pernah aku kan juga pembisnis ya, jadi aku nggak pernah setidak mau mendengarkan itu. Jadi malah dari tadi conversationnya aku terus yang disalahin. Siapa suruh lu nggak perpanjang, siapa suruh lu nggak isi pulsa? Aku bilang iya aku salah, aku tahu aku salah, tapi aku butuh perlindungan juga. Karena kalau kamu jual misalnya ke siapapun itu aku nggak masalah, tapi jangan sampai jual informasi aku dan nomor handphone aku ke orang hacker. Oke. Nah, di sini mohon maaf saya tidak membela provider ya, tapi kalau informasi data pribadi atau identitas itu tidak mungkin diketahui ya oleh orang hacker. Jadi pasti hacker juga tidak tahu ini nomor milik siapa, karena Perdana Baru itu pure. Nah, kecuali kalau misalkan dia gali informasi dari akun-akun yang tertaut gitu. Jadi memang bukan dari pihak provider yang memberikan informasi atau masih tertera namanya ya, tapi memang dari akun media, akun sosial media yang mungkin masih tertaut di handphone, di nomor tersebut. Jadi bukan dari provider ke hacker, tapi memang dari nomor ke sosial media kita. Sampai aku berpikir, kok bisa hacker itu tuh bisa beli nomor aku gitu loh. Tahu dari mana informasi kalau nomor aku tuh ternyata udah masa tenggang. Aku jadi berpikir-pikir, ini kenapa bisa kejadian pas banget tahu kalau memang aku pengusaha dan nomor itu terlink ke banyak banget bank. Akhirnya sekarang kartu kredit aku kena bobol, akun aku kena bobol, aku punya sosial media kena hack juga. Jadi banyak sekali dan aku butuh perlindungan gitu loh. Ternyata lumayan sedih juga ya, maksudnya sebagai seorang warga Indonesia ternyata perlindungan yang aku imajinasikan itu nggak nyata gitu, nggak eksis. Aku ngerasa kecewa banget hidup di negara yang aku bela dan aku bangga-banggakan gitu, tapi ternyata untuk sesimpel ada empati terhadap orang yang kena musibah aja, ada empati untuk ya udah seenggaknya cari jalan keluar bersama, itu ternyata nggak ada gitu loh dari perusahaan sebesar itu. Ya intinya dari sharingan aku ini, aku ajak temen-temen jangan ngulangin kesalahan kayak aku. Kalau memang teman-teman tuh punya nomor yang udah hampir nggak aktif tapi masih ke link, ke connect ke akun manapun itu, bukan cuma akun Shopee, Tokopedia, tapi juga akun sesimpel kayak akun trip.com, akun-akun jalan-jalan. Karena sekarang hackernya itu lagi apply pinjol, jadi dia pakai nomor aku, pakai identitas aku,
untuk apply pay later di akun trip.com gitu. Jadi bener-bener di cross check semuanya. Kalau udah nggak pakai lagi, nomor handphonenya di unlink semuanya ke aplikasi-aplikasi yang kira-kira bisa ada potensi untuk menarikan dana via kartu kredit, atau enggak potensi untuk kayak pinjol-pinjol gitu, atau pay later tolong di unlink semuanya. Tapi kalau memang itu nomor itu ternyata penting buat teman-teman dan teman-teman nggak tahu kalau itu nomor bisa dijual sama provider, kalau sampai nggak ngisi pulsa, please bikin aja itu jadi pasca bayar, bayar seminimum mungkin. Atau enggak, ada follower aku yang bilang prabayar tuh bisa bayar cuman bayar berapa ratus ribu lebih untuk bisa masa aktif 1 tahun. Biarin kejadian aku ini, intinya soal kerugiannya aku ikhlas. Yang bikin aku sedih adalah mungkin lebih kayak ke feeling gitu loh, feeling of tidak berdaya dan tidak dapat perlindungan secara hukum. Tapi it's okay, kerugian aku ikhlas. Mungkin ini terjadi supaya aku bisa sharing ke teman-teman, jangan ngulangin kesalahan kayak aku. Gitu aja. Thank you for listening. Oke, saya juga turut sedih, ikut prihatin untuk kejadiannya. Jadi ini bisa jadi perhatian banget buat semua teman-teman yang punya nomor hangus, di cross check lagi. Apalagi tadi kekhawatiran yang pertama itu, kalau misalkan nomornya masih tersangkut ke WhatsApp atau masih dipakai sama WhatsApp sampai hari ini, mendingan WhatsAppnya segera ganti, jangan pakai nomor yang hangus. Dan kalau misalkan masih tertaut ke akun-akun media sosial dan perbankan, juga sebaiknya di cross check lagi, jangan sampai kejadian kayak kakak ini ya.